Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora hasrat sang dosen bab 3. Terjebak berdua di lift. Lara yang baru saja berhasil merebahkan tubuhnya di sofa setelah semalaman berkutat dengan tugas-tugas dari Sean, akhirnya terlelap tanpa sadar. Rasa lelah yang menumpuk membuat tidurnya begitu nyenyak. Bahkan ia lupa mengatur posisi tubuhnya dengan nyaman. Namun, waktu istirahat itu terasa singkat, seperti hanya sekejap mata. Suara alarm dari ponselnya tiba-tiba memecah keheningan, membangunkannya dengan paksa. Astaga, alarm sialan, gumam Lara sambil mematikan suara itu. Matanya masih berat untuk terbuka sepenuhnya, dan kepalanya terasa pusing akibat kurang tidur. Ia melirik jam di ponselnya. Ya Tuhan, sudah jam segini, serunya, tersentak bangun. Dengan tergesa-gesa, Lara membersihkan tubuhnya secepat kilat. Berpakaian lalu meraih buku dan tasnya yang tergeletak di meja, sambil merapikan sedikit rambutnya yang berantakan. Kalau telat lagi, bisa tamat riwayatku, gumamnya sambil terburu-buru mengenakan sepatu. Tanpa sempat sarapan atau memastikan wajahnya terlihat segar, Lara langsung berlari keluar dari apartemennya, menuju lift untuk ke basement dan mengambil mobilnya. Syukurlah nggak telat. Lara dapat menghela nafas lega begitu sampai di kelas. Kamu kelihatan pucat amat, nggak tidur ah? Tanya Hani melihat mata panda Lara yang lebih menghitam. Lara mendesah sebal. Sebentar, gara-gara si dosen bule, sialan emang, aku capek banget. Hani tertawa kecil mendengar keluhan Lara. Ya ampun, segitunya ya. Tapi kamu tetap aja rajin ngumpulin tugas-tugasnya. Cinta banget nih sama pelajaran dia, godanya sambil menyenggol lengan Lara. Lara melotot lemah. Apaan sih Han? Aku cuma mau lulus, itu aja. Lagian, kamu tahu kan, Pak Sian tuh kayak mesin, gak ada toleransi. Telat dikit aja langsung kasih omelan panjang lebar. Mau aku dibilang mahasiswi abadi gara-gara ngulang kelas dia. Raisa yang duduk di sebelah Hani ikut menimpali. Tapi kan dosen itu ganteng, Ra. Banyak cewek-cewek di kelas lain juga suka sama dia. Beruntung banget kita juga bisa diajar langsung. Lara hanya menengus, meletakkan kepalanya di meja. Percuma ganteng kalau bikin hidup makin ribet. Obrolan mereka terhenti ketika pintu kelas terbuka, dan Sean masuk dengan gaya khasnya. Rambut tertata rapi, jas hitam yang membuatnya terlihat lebih formal daripada kebanyakan dosen, dan ekspresi datar yang sulit ditebak. Semua percakapan di kelas langsung berhenti. Suasana berubah hening. Baik, kita mulai. Harap buka halaman 102 di buku kalian, ucap Sean tanpa basa-basi. Lara menahan desahan. Buku di dalam tasnya belum sempat ia baca sedikit pun. Dengan gerakan pelan, ia membuka tasnya dan mengeluarkan buku itu, berharap tidak menarik perhatian Sean. Namun, sayangnya, pria itu melirik sekilas ke arahnya. Tatapan dinginnya membuat Lara merasa seperti tentara basah. Lara, apakah tugas yang saya berikan sudah selesai? Tanya Sean tiba-tiba, membuat seluruh kelas menoleh ke arahnya. Lara menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Sudah Pak, jawabnya cepat. Meskipun dalam hati ia panik setengah mati ditatap Sean. Sean mengangguk singkat, lalu melanjutkan pelajaran. Lara menghela nafas lega. Mimpi apa aku jadi berurusan sama dia? Gumamnya dongkol sekali. Lara tak langsung pulang ke apartemennya setelah pulang dari kampus. Ia memilih untuk pergi ke apartemen Hani bersama Raisa.
Mereka menghabiskan waktu dengan bercanda, makan, dan menonton film hingga larut malam. Hani dan Raisa sudah lama tahu betapa Lara sering merasa tertekan dengan tugas-tugas kuliah dan kehidupan sehari-harinya. Jadi mereka berusaha membuatnya merasa lebih baik. Namun malam itu akhirnya berakhir juga. Dan saat jam menunjukkan tengah malam, Lara memutuskan untuk pulang. Ia berpamitan pada teman-temannya dan bergegas menuju apartemennya. Begitu sampai di basement gedung apartemennya, perasaan tidak nyaman kembali menyerangnya. Lara selalu merinding setiap kali harus melewati lorong gelap menuju lift. Dengan langkah terburu-buru, ia mencoba menenangkan dirinya sambil berjalan cepat ke arah lift. Pintu lift kembali terbuka dan Lara terkesiap. Di hadapannya berdiri Sean, dosennya. Lara hampir tak bisa berkata-kata saat harus kembali dipertemukan dengannya. Ini sih lebih serem daripada hantu atau psikopat. Ah, sialan. Batinnya kesal sekali. Sean menatapnya sejenak, seolah menilai reaksinya. Namun, tanpa berkata apa-apa, Sean melangkah masuk ke dalam lift. Lara terdiam beberapa detik, ragu untuk menyapanya. Ia berdiri di pojok lift, berusaha menjaga jarak agar tidak terlihat canggung dengan Sean. Suasana di dalam lift terasa sangat hening. Hanya terdengar suara nafasnya yang berat, sedangkan Sean berdiri dengan tenang. Lara menelan ludah, mencoba mengatasi gugupnya. "Selamat malam, Pak," ucapnya pelan, berusaha memecah keheningan. Sean hanya mengangguk singkat, tanpa menoleh ke arahnya. "Malam." Hening sesaat sebelum akhirnya Sean membuka suara. "Tidak baik perempuan pulang tengah malam seperti ini, apalagi kamu sendirian." Tiba-tiba saja Sean bicara seperti itu. "Ya Pak, terima kasih sudah mengingatkan." Sean tidak lagi berbicara. Namun tiba-tiba lift yang mereka gunakan berhenti dengan suara gemetar keras. Lara terkejut dan seketika menoleh ke panel di samping lift, yang menunjukkan bahwa mereka masih berada di lantai 7. "Ada apa ini?" Lara bertanya cemas, menekan tombol dengan cepat, berharap lift bisa kembali berjalan. Namun, tidak ada respon. "Biar saya coba," ujar Sean, bergantian memencet tombol-tombol tersebut. Namun lift tetap diam, tidak bergerak. Lara mulai merasa semakin gelisah. Perasaan cemas yang semula samar kini mulai mendominasi. Kenapa bisa kayak gini sih? Suaranya bergetar sedikit, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Sean mengalihkan pandangannya ke panel kontrol. Matanya menyipit, menilai situasi dengan hati-hati. "Mungkin ada masalah teknis," jawabnya singkat. Namun jelas ada sedikit kekhawatiran di suaranya. Lara menghela nafas panjang dan mencoba berdiri lebih tegak. Meskipun udara di dalam lift terasa semakin pengap, dia bisa merasakan kegelisahan yang melingkupi mereka berdua. Dan situasi yang tadinya terlihat sederhana, kini mulai membuatnya merasa terjebak. "Jadi, kita harus menunggu sampai teknisi datang kan?" Lara bertanya, berusaha menjaga ketenangan. Sean mengangguk pelan, namun ekspresinya masih serius. "Saya akan hubungi pihak keamanan lebih dulu." Lara menatap ke lantai lift, berusaha meredam kecemasan yang makin menggila. Suara detak jantungnya terdengar begitu keras di telinga, dan suasana yang sepi semakin membuatnya merasa terperangkap berdua dengan dosennya. Sean tampak mengeratkan rahangnya begitu panggilan telepon yang ia lakukan tak kunjung dapat jawaban. "CK, apa kerjanya para penjaga ini? Sialan," umpatnya kesal. Sean terus menghubungi siapapun yang bisa ia minta bantuan, dan akhirnya dia mendapatkannya. "Tunggu sebentar lagi, bantuan pasti datang," jawabnya singkat. Hening pun kembali menyapa.
Hanya saja detak jantung Lara masih berdegup kencang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya, tetapi kesunyian dan keberadaan Sean di dekatnya justru membuat segalanya terasa lebih canggung. Sesekali ia melirik pria itu yang masih berdiri dengan sikap tenang, meskipun raut wajahnya menunjukkan ketidakpuasan. "Kamu milik saya." Sialan, kata-kata pria itu kembali terngiang di kepalanya. Padahal, Lara sudah menganggapnya hanya angin lalu. Namun entah mengapa ucapannya mengandung makna yang sangat mengerikan. Lara menelan ludah, mencoba mengenyahkan pikiran itu dari benaknya. Kata-kata Sian saat itu seharusnya tak lebih dari candaan, atau setidaknya itulah yang ingin ia yakini. Tapi, di situasi seperti ini terjebak berdua di lift tanpa tahu kapan bantuan akan datang. Ucapan itu justru kembali menghantuinya. "Apa kamu benar-benar melupakan malam itu, Lara?" "Fak," umpat Lara membatin. Benar saja, pria ini kembali mengungkit malam panas mereka. "Ah ya, maaf saya tidak mengerti maksud Bapak apa." Sian terkekeh pelan mendengar kebohongan Lara. Ia bersandar santai pada dinding lift, memandangnya dengan tatapan tajam yang seakan mampu menembus keberanian Lara. "Lara, kamu tahu betul apa yang saya maksud," ucap Sean dengan nada tenang, namun penuh tekanan. "Jangan berpura-pura seolah itu tidak pernah terjadi." Lara menggigit bibirnya, mencoba menahan gejolak perasaan yang meluap-luap di dalam dadanya. Malam itu, sesuatu yang ia simpan rapat-rapat di sudut ingatannya kini kembali diungkit oleh pria ini. Ia mengutuk dirinya sendiri karena membiarkan hal itu terjadi. Dan lebih buruk lagi, karena sebagian kecil dirinya masih mengingatnya dengan begitu jelas. "Maaf Pak Sean, tapi saya rasa Bapak tengah melantur," jawab Lara akhirnya, mencoba terdengar meyakinkan. "Malam yang Bapak maksud mungkin hanya fantasi Pak Sean sendiri. Ya, saya tidak lebih hanya menginap karena tidak kesengajaan masuk apartemen Bapak." Sean tertawa kecil. Suaranya rendah namun syarat akan makna. "Begitu ya? Kalau begitu, bagaimana saya bisa tahu tentang tai lalat kecil di belakang leher dan di bobs kirimu?" Lara membelalak, tubuhnya menegang. Wajahnya langsung memerah saat ia refleks menyentuh leher dan dadanya, seolah memastikan keberadaan tanda itu. Ia menggigit bibir lebih keras, menahan rasa malu dan frustasi yang kini menyelubungi dirinya. Sean melangkah mendekat, membuat ruang di antara mereka semakin sempit. "Kamu bisa berbohong, Lara, tapi tubuhmu tidak bisa. Kamu mungkin ingin melupakan malam itu, tapi saya tidak akan membiarkanmu lari dari kenyataan." Oke, kenapa Bapak terus mengungkitnya?" desis Lara. Suaranya sedikit bergetar. Ia mencoba mundur, tetapi dinding lift menghalangi. Itu hanya sebuah kesalahan kilaf yang tak disengaja. Sean menatapnya tajam. Ekspresinya berubah serius. "Kesalahan? Kalau itu yang kamu pikirkan, kenapa kamu terus menghindar?" "Saya tidak pernah menghindar. Kamu selalu menghindar," potong Sean. Nadanya rendah namun tegas, "dan saya tahu itu." Lara kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa memalingkan wajah, mencoba menghindari tatapan Sean yang semakin mendesaknya. "Kamu boleh terus menyangkal, tapi saya tahu apa yang saya rasakan malam itu. Dan saya tahu kamu merasakannya juga." Di tengah-tengah percakapan memanas itu, tiba-tiba penerangan dalam lift meredup. Lara tersentak refleks memeluk Sean. "Pak, ini kenapa lagi?" Sean terdiam sejenak, terkejut dengan reaksi spontan Lara yang mendekapnya erat. Namun, tak butuh waktu lama baginya untuk memanfaatkan situasi ini. Ia menurunkan suaranya, berbicara dengan nada lembut.
Tenang Lara, saya di sini. Bisiknya tepat di telinga wanita itu, membuat tubuh Lara semakin tegang. Lara menyadari posisinya dan buru-buru menjauhkan diri. Wajahnya memerah karena malu. Untungnya keadaannya gelap jadi saya tak mengetahui. Maaf, refleks. Tukasnya cepat. Berharap Sian tidak menganggap lebih dari itu. Sian hanya tersenyum tipis. Tetapi sorot matanya jelas memperlihatkan sesuatu yang lebih. Refleks yang menarik, gumamnya. Lara mendengus kesal. Tolong berhenti berkomentar seperti itu, Pak Sean. Ini situasi darurat, bukan waktunya untuk bercanda. Sean tak lagi menjawab. Ia nyalakan senter di ponselnya, sehingga penerangan membuat Lara lebih tenang. Namun Lara kembali dibuat panik begitu lift terasa akan jatuh. Ah, ini kenapa? Bekiknya terkejut. Ia kembali memeluk Sean. Sang empu lebih serius dan kembali menelpon orangnya. Shit, cepatlah, kalian lama sekali. Lift kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, membuat Lara semakin panik. Tolong cepatlah, desaknya. Sean menarik Lara lebih dekat, melindunginya dari kemungkinan terburuk. Beberapa saat kemudian, suara logam berderi terdengar dari luar. Pak, Bu, apa kalian baik-baik saja? Kami berusaha membuka pintu. Mohon bertahan sebentar lagi, seru teknisi dari luar. Sean mendesah lega, meski tidak sepenuhnya melepaskan Lara dari pelukannya. Dengar itu, mereka akan segera membebaskan kita. Tapi bagaimana kalau liftnya nggak bisa dibuka? Terus kita kejebak di sini. Terus liftnya makin bergerak jatuh dan kita... Lara meronta-ronta berusaha melepaskan pakutan pria ini. Namun Sean makin memperdalam hingga Lara malah terbuai dengan sensasi aneh yang menjajar dalam dirinya. Tubuhnya melemah, seolah kehilangan kontrol atas apa yang sedang terjadi. Namun, otaknya terus berteriak bahwa ini sangat salah. Pak Sean, Lara akhirnya berhasil mengumpulkan kekuatannya untuk mendorong pria itu menjauh. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Apa yang Bapak pikirkan? Sean hanya mengangkat satu alis. Senyumnya tipis tetapi tak ada tanda-tanda penyesalan di wajahnya. Saya hanya ingin kamu tenang, ucapnya dengan nada santai yang membuat darah Lara mendidih. Tenang? Dengan cara seperti itu, bentak Lara. Meski ia menyadari suaranya sedikit bergetar, ia menutupi bibirnya dengan tangan, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Sean mendekat lagi. Langkahnya tenang tapi penuh dominasi. Lara, katanya lembut. Tetapi nada suaranya memiliki kekuatan yang tak bisa diabaikan. Saya tahu kamu juga merasakan hal yang sama. Jangan terus menyangkalnya. Lara mundur beberapa langkah, sampai punggungnya kembali bersandar pada dinding lift. Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Jawabnya dengan nada defensif. Meski nada itu terdengar tidak meyakinkan, bahkan di telinganya sendiri. Sean mendekat lagi, menyisakan sedikit ruang di antara mereka. Kamu bisa berbohong kepada dirimu sendiri, Lara, katanya pelan. Tapi tubuhmu tidak bisa membohongi saya. Lara memalingkan wajah, berusaha menghindari tatapan tajam pria itu. Tetapi sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, suara teknisi di luar lift terdengar. Pak, Bu, pintunya sudah bisa kami buka. Mohon segera keluar. Lara langsung bergegas keluar, menghindari kontak mata dengan Sean. Wajahnya panas, campuran antara rasa malu, marah, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Sean mengikutinya, masih dengan langkah santai. Sebelum Lara benar-benar pergi,
Ia berbisik di dekat telinganya. Kita belum selesai, Lara. Cepat atau lambat, kamu akan mengakui apa yang kamu rasakan. Lara tertegun sejenak, tetapi kemudian mempercepat langkahnya, meninggalkan Sean di belakang. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tidak ingin memberikan pria itu kepuasan untuk melihatnya dalam keadaan bingung. Fak, dasar dosen mesum. Umpatnya kesal begitu sampai di dalam apartemennya. Bersambung. Sampai jumpa di bab selanjutnya ya.